Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Firdaus dengan NPM 100418241 dari Fakultas Hukum akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Adapun latar belakang dari penelitian ini, Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi atau dikenal dengan negara mega biodiversity. Salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia berupa keanekaragaman fauna. Berdasarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2020 memiliki 12% keanekaragaman fauna jenis mamalia di dunia, serta beberapa spesies lainnya yang juga merupakan hewan endemik dan statusnya saat ini terancam akan punah. Keanekaragaman fauna yang dimiliki Indonesia merupakan aset penting dan menjadi modal dalam pembangunan nasional jangka panjang, serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kepunahan fauna di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berakibat pada putusnya rantai hubungan timbal balik antar komponen ekosistem. Permasalahannya pada saat ini, meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan untuk mencegah diedarkannya satwa langka dalam rangka menjaga ekosistem, ternyata di Indonesia masih banyak terjadi kasus. Pada tahun 2019, ditemukan data bahwa terjadi peningkatan perburuan dan perdagangan satwa langka mencapai 65 kasus. Kasus tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan ancaman satwa punah mencapai 49% pada tahun 2020 atau sekitar 15.502 spesies. Kasus perdagangan satwa dilindungi terjadi di Riau dengan barang bukti 4 ekor anak singa, 1 ekor macan tutul, 58 ekor kura-kura, dan 3 ekor anakan orangutan. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistem. Yang kedua, bagaimana upaya preventif terhadap penyeludupan satwa yang dilindungi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya, tinjauan umum tentang perlindungan hukum atas tindak pidana penyeludupan satwa langka. Yang pertama, perlindungan hukum. Yang kedua, tindak pidana. Yang ketiga, tinjauan umum tentang penyeludupan satwa langka. Dan yang keempat, tinjauan umum tentang konservasi keanekaragaman hayati. Data dan fakta penyeludupan satwa langka. Peningkatan penyeludupan satwa langka tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan total kasus 65 kasus yang menyebabkan 49% satwa terancam punah. Adapun faktornya, yang pertama faktor penyeludupan satwa langka di Indonesia, faktor ekonomi, hiburan dan bahan kimia, faktor lingkungan. Jalur dan negara tujuan penyeludupan satwa langka, pelaku penyeludupan, jenis satwa yang sering diseludupkan. Salah satu contoh kasus perdagangan satwa langka di Provinsi Riau, yaitu dengan barang bukti 3 ekor anak orangutan, 4 ekor anak singa, 1 ekor macan tutul, dan 58 ekor kura-kura. Analisis perlindungan hukum terhadap satwa langka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam. Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pencegahan penyeludupan satwa dengan menetapkan pasal 21 ayat 2, yaitu merupakan larangan, pasal 22 ayat 1 merupakan pengecualian dari pasal 21, pasal 25 tentang pengawasan, pasal 40 ayat 2 dan ayat 4 merupakan sanksi pidana bagi pelaku penyeludupan satwa. Upaya preventif terhadap penyeludupan satwa yang dilindungi dihubungkan dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, dan kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerjasama telah dilakukan pemerintah. Salah satunya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Kepolisian, Bea Cukai, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Upaya preventif terhadap penyeludupan satwa yang dilindungi dihubungkan dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah juga belum sesuai dengan teori perlindungan hukum secara preventif berdasarkan teori perlindungan hukum. Karena yang pertama, substansi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam masih terdapat kekurangan dalam hal pengaturan pengawasan. Yang kedua, sosialisasi yang terhambat karena pendanaan. Kesimpulan dari penelitian ini, perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam diwujudkan dalam bentuk upaya preventif dan represif. Aturan tersebut belum dapat mencapai tujuan perlindungan hukum secara maksimal untuk melindungi satwa langka dan menegakkan hukum konservasi
sumber daya alam sendiri. Yang kedua, pemerintah telah melakukan seluruh upaya preventif mulai dari pembentukan peraturan hingga pengawasan. Upaya-upaya tersebut juga jika dihubungkan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam telah sesuai. Namun segala upaya tersebut masih belum dapat mencapai tujuan perlindungan hukum yang seharusnya dan belum dapat memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum. Saran dari penelitian ini yang pertama, pemerintah di bidang legislatif agar merevisi kembali substansi dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam berkaitan dengan pengaturan pengawasan untuk diatur lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap subjek hukumnya. Sehingga dengan demikian diharapkan diaturnya ketentuan tersebut dapat memberikan kewenangan dan kewajiban yang dapat mengurangi tingkat perdagangan dan penyeludupan satwa langka di Indonesia. Yang kedua, pemerintah aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung upaya preventif, khususnya dalam sosialisasi hukum. Diharapkan meskipun tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi, namun tujuan sosialisasi hukum berkaitan dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan peraturannya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan keberadaan satwa dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan dan peraturan hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.